Faedah atau memberi faedah yang pertama, Nabi memerintah orang yang sholatnya kainnya liwat mata kaki, kainnya diulur ya lewat mata kaki, disuruh wudhu lagi, bukan disuruh sholat, disuruh apa? Wudhu lagi. Izhab fatawaddo, pergi wudhu, dia pergi, dia wudhu. Kemudian Nabi ngulang lagi, izhab fatawaddo, pergi maka berwudhulah. Kemudian laki-laki itu bertanya, kenapa ya Rasul kau memerintahkan berwudhu? Oh, tadi ente tuh sholat mengulur kain. Allah tidak nerima sholat orang yang mengulur kainnya. Jadi perintah mengulang wudhu adalah liyakuna mukaffiran li zambihi, buat menghapus dosanya. Dosa apa? Min isbalil izar wa jarrihi alal ardi, mengulur kainnya dan menariknya di atas bumi, nyengser tuh, atas dasar takabburon wakhtiaron, karena itu alasannya takabur ya, dan takabur. Jadi bersuci itu menghapus dosa tadi tuh. Dosa apa? Sholatnya mengulur pakaian lewat mata kaki ya. Boleh jadi juga disuruh mengulang wudhu karena cacat di dalam wudhunya, itu jadi cacat. Walam ya'murhu bi'adat sholat, kalau sholatnya nggak diperintah diulang tapi wudhu, menunjuki bahwa mengulur pakaian lewat mata kaki dosa gitu. Cara ngapusnya wudhu gitu. Walam ya'murhu walam ya'murhu bi'adati sholat, Nabi nggak nyuruh apa? Sholat ulang karena kamu sholatnya pakaiannya menutup mata kaki. Enggak nyuruh ulang sholat. Yang disuruh ulang apa? Wudhu. Nah berarti mengulur pakaian itu dosa gitu ya. Dosa itu kalau takabburon. Nah, kalau dia ngulur pakaiannya kena takabur. Wa an Qais bin Bisrin at-Taglabi qala akhbarani abi wa kana jalisan li Abi Darda'i qala kana bi Dimashq rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqala lahu Ibnul Hanzaliyah. Dari Qais bin Bishr at-Taglabi berkata, ia telah menghabarkan saya bapak saya. Bapak saya adalah jalisan li Abi Darda, teman duduk Abi Darda. Ini juga namanya teman duduk. Waktu ente ngaji, teman duduknya siapa-siapa ini ya, jalisan, teman duduk bagi Abi Darda. Kata si Qais bin Bishr, saya dapat berita dari bapak saya. Bapak saya temannya Abi Darda. Teman dari mana? Teman duduk. Teman duduk ya. Wala kana bi Dimashq. Dia cerita nih ya. Bapak saya cerita, kata Qais. Di Damaskus ada laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Ibnul Hanzaliyah. Wa kana rajulan mutawahhidan, dan dia adalah laki-laki mutawahhidan,
laki-laki yang mutawahidan. Apa mutawahidan namanya? Laki-laki yang sendiri dari orang banyak. Dia sendiri aja jam orangnya. Ya. Siapa? Ibnul Hanzalah namanya. Qallama yujalizun nas, jarang duduk-duduk sama orang. Lalu bahasa kita nggak gaul ya. Innama huwa sholatun, dia mah nggak gaul, kerjaannya apa? Sholat. Nggak sempet nyampur orang karena dia sukanya apa? Sholat. Faiza farogo bainama huwa tasbihun wa takbirun. Kalau udah selesai sholat, paling-paling itu anyasannya dia bertasbih, subhanallah, 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 bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain lagi? Tasbih udah, takbir udah, hatta ya'tiya ahlahu, sehingga dia datang kepada keluarganya. Udah tasbih udah, takbir udah, nemuin siapa dah? Istrinya ya. Famarrabina wa nahnu inda Abi Darda, kemudian lewat dengan kami bersama Abu Darda. Taqala lahu Abu Darda, kata Abu Darda kepadanya, ya, pada si laki-laki itu ya, Ibnul Hanzalah, kalimatan tanpa una wala tadurruka, katakanlah satu kalimat yang berguna buat kami dan tidak membahayakan engkau. Dia mau ketemu nggak banyak gaul sama orang, tapi Abu Darda nanya, kalimatan, arti maknanya kul kalimatan, coba bacakan satu kalimat yang berguna buat kami, tidak bahaya buat engkau. Kemudian laki-laki itu ngomong, bahasa Rasulullah SAW syariatan. Rasulullah SAW itu mengirim pasukan tentara, ngirim berarti Nabi nggak ngikut. Faqadimat, datang ia, itu pasukan tentara. Faja'a rajulun minhum, datang si laki-laki dari mereka. Fajalasa fil majlisi allazi yajlisu fi Rasulullah SAW, maka dia duduk di majlis yang Rasulullah SAW itu duduk. Qala li rajulin la jambihi, kata laki-laki, kata Rasul bagai laki-laki di sampingnya, law ra'aitana hinal taqaina nahnu wal adu fahamala fulanun fato'ana faqala khuzha minni wa anal gulamul ghifari kaifa tara bi qawlihi haza faqala ma urahu illa qad batala ajruhu fasami'a bizalika akhar faqala ma ara bizalika ba'san. Rasulullah SAW mengutus pasukan tentara, lalu pasukan tentara datang, lalu datang laki-laki dari mereka, maka duduk ia di tempat duduk yang Rasulullah SAW duduk. Lalu dia berkata kepada laki-laki yang ada di sampingnya, lau ra'aitana hinal taqaina nahnu wal adu, coba kau lihat kami ketika kami jumpa dan musuh. Pahamala fulan, maka
menanggung itu si fulan, fata'ana membawa si fulan, lalu dia mencerca. Faqala khuzha minni, ambillah ia dariku, wa anal gulamul ghifari, saya adalah anak laki-laki si Ghifari ya. Jadi diutus pasukan itu kepada musuh kepada musuh. Kaifa tara fi qoulihi hadza, bagaimana kau melihatnya di dalam perkataannya ini? Faqala ma urahu, tidak saya diperlihatkannya illa qad batala ajruh, sungguh batal, sungguh batal upah pahalanya. Fasami abizalika akhar, mendengar orang yang lain dengan demikian, faqala ma ara bizalika ba'san, saya berpendapat itu dengan demikian itu enggak apa-apa. Fatanaza'a, dua-duanya berselisih. Atas sami'a Rasulullah, sampai Rasulullah mendengar, faqala subhanallah la ba'sa ayyujaru wa yuhmada, subhanallah, tidak apa-apa dia diberi pahala dan dipuji. Para itu Abu Darda surra, kita lihat Abu Darda itu gembira bizalika, dengan demikian, wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaihi wa yaqulu a anta sami'ta zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau dengar demikian dari Rasulullah? Wa yaqulu na'am, betul. Wa ma zala yu'idu alaihi hatta inni la aqulu la yabarakanna ala rukbatai, sungguh dia berdeku di atas dua lututnya. Qala famarra bina yawman akhar, qala Abu Darda kalimatan tanfa'uha wa la tadurruka, katakan satu kalimat yang berguna buat kami, tidak bahaya buat engkau. Qala lahu Rasulullah, qala lana Rasulullah al-munfiq alal khail, orang yang menginfakkan di atas kuda. Infak kuda itu maksudnya ngasih makan ya, ngasih minum. Kalbasiti yadahu, seperti yang membentangkan tangannya, bis sodakoh, dengan sodakoh, layak biduha, tidak ia menerimanya. Summa marrabina yaumal akhar, lewat dengan kami di hari yang lain. Faqala lahu Abu Darda kalimatan tanfa'una wala tadruka, katakan satu kalimat yang berguna buat kami dan tidak membahayakan kau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu Huraimun al-Usaidiyu, sebaik-baik laki-laki si Huraim al-Usaidi, laula tu jummatihi wa isbalu izarihi, jikalau tidaklah panjang rambutnya dan juga terulur, dia mengulur pakaiannya. Bapak kadzalika Huraiman, Bapak kadzalika, sampai kepada demikian itu kepada Huraim al-Usaidi ya. Fa'ajilah segera fa'akhadha sapratan, dia ngambil pisau, faqata'a biha jummatahu ila uzunaihi, dipotong dengan dia rambutnya sampai kedua kupingnya. Wa rafa'a izarahu, dia angkat kainnya, ila ansopi saqaihi, sampai ke tengah betisnya. Summa marrabina yawan akhar, lewat lagi di hari yang lain. Faqala Abu Darda kalimatan tanfa'una wala yadurruka, katakan satu kalimat yang berguna buat kami dan tidak membahayakan kau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum, kamu datang kepada saudara-saudara kamu. Fa aslihu ri'alakum, perbaikilah kendaraanmu. Wa aslihu libasakum, perbaikilah pakaianmu. Hatta takunu ka'annakum syamatun bil binnas, seakan-akan kamu adalah syamatun, tai lalat di dalam manusia, tai laler ya. Orang ada tai lalernya cakep nggak?
Kalau dikit, kalau kebanyakan juga jelek. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya, Allah tidak suka kepada sifat keji, walat tapahus, dan juga tidak membebankan perkataan keji. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan illa Qais bin Bishrin fakhtalafu fi tausiqihi wa tad'ifihi, mereka berbeda pendapat di dalam kesikotannya, keterpercayaannya hadis ini atau kedoifannya. Ya, dalam hadis ini ada beberapa yang diambil faedah. Satu, hirsu Abi Darda alal istiksari minal ilmi, gemarnya Abu Darda dari memperbanyak ilmu. Karena tadi Abu Darda itu selalu bertanya. Kalau Abu Darda kalimatan tanpa una la tadruka, itu berapa kali diulang ya, minta berikan ucapan atau kalimat yang berguna dan tidak membahaya buat yang Abu Darda atau buat yang berbicara, supaya manfaat dan tidak bahaya. Jadi Abu Darda itu sahabat Nabi ya. Dia nanya berulang kali. Pertanyaan diantaranya apa itu? Pertanyaan Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda kalimatan tanfa'una wala tadruka. Qala Rasulullah al-munfiq alal khair kal basit yadahu bis sadaqah la yaqbiduha. Nah, orang yang menginfakkan atas kuda, ya, infak di atas kuda maksudnya apa? Aikimatur ra'i wal alaq wasaqi, artinya harga ngangon pakai biaya itu, wal alaq nasi umpan, ya seperti kayak rumput misalnya, wasaqi juga ngasih minum. Yang dimaksud khailul muaddah lil jihad fisabilillah, ya. Yang dimaksud kuda yang buat jihad fisabilillah. Kalbasiti yadahu bisadaqah, seperti yang mengulur tangannya dengan sedekah. La yakbiduha, lawanannya basit yakbid nih, yakbid. Kalau yabsut gitu, dia mah orang yang ngepel. Nah itu paham kan? Dia mah orang yang ngepel apa? Ya, ngepel. Ya pelit. Kalau yabsut gitu murah. Orang yang menginfakkan di atas kudanya seperti yang membeberkan atau membuka tangannya dengan sedekah, tidak ngepel, layak biduha. Besok nanya lagi, cuma marobina yauman akhotaqallahu Abu Darda kalimatan tanpa una wa tazuka. Qala Rasulullah nikmar rajulu Huraimun al-Usaidi laula tula jummatihi wa isbali jari. Minta lagi kalimat yang berguna. Kata Rasul apa? Yang jawab kedua kalinya, nikmar rajulu Huraimun al-Usaidi, yang paling bagus laki namanya si Huraim al-Usaidi. Andaikan rambutnya enggak gondrong, enggak panjang, dan andaikan dia kagak ngulur pakaian. Jadi dipuji tapi ada kecualinya ya.
Memang si Huraim al-Usaidi orangnya baik, cuman ya rambutnya gondrong. Ya, jummah itu apa jummah? Asy'aru iza tala wa balagol mankibain. Nih, Kiai ada yang rambut segini ya? Bagus yaitu siapa? Huraimun, bagus. Cuma rambutnya gondrong sampai 2 pundak. Ya, yang kedua, cuman pakai kainnya nyengser gitu. Ini berarti nggak bagus gitu. Nggak bagusnya di mana? Tulu syar jumah, tulu jumati, rambutnya sampai 2 pundak. Nah, satu, yang kedua pakaiannya nyengser. Fabala ghazalika Huraiman, berita itu sampai ke Huraiman. Huraiman dengar dibilang apa? Bagus ya Huraim, cuman rambutnya gondrong sampai ke pundak, sama pakaiannya nyengser. Berita itu sampai ke dia, ke si Huraiman. Sigra-sigra dia ambil pisau, potong, dia potong rambutnya, ya, dia potong rambutnya, ya. Kemudian takoto abiha jummatahu ila uzunaihi. Kalau tadi sampai di pundak, ya potong rambutnya kemana? Sampai ke kuping, sampai kuping. Nabi kan rambutnya gondrong juga, cuma sampai ke kuping. Wa sya'ruhu ila syahmatil uzun. Nabi gondrong, tapi gondrongnya bukan sampai ke pundak. Wa sya'ruhu ila syahmatil uzun, syahma itu pentilan kuping. Nah, itu si Huraim juga motongnya sampai uzunaihi. Terus yang tadinya pakai kainnya nyengser, dia wa rafa'a izarahu, dia angkat kainnya ila ansopi saqaihi, sampai ke betis, sampai ke 2 betisnya. Summa marra bina yauman akhar faqala lahu Abu Darda. Abu Darda lagi nanya, kalimatan tanpa una wala tadurruka. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar ya Rasulullah SAW itu bersabda. Nih, nanya Huraim ya. Jawabnya, kata Huraim, saya dengar Rasulullah bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kalian itu datang kepada saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum, perbaikilah kendaraan kamu. Jadi memperbaiki kendaraan itu diperintah, minimal jangan mogok ya. Kendaraan beli yang bagus ya, yang larinya kenceng nggak apa-apa, jangan yang ontel ya, karena banyak yang mau disoanin. Ya, Pak aslihu rihalakum, perbaiki kendaraanmu. Apa rihal maknanya? Jamurul mayur kabu alaihi, yang ditaiki teman, kendaraan. Kalau dulu kendaraan binatang misalnya ya, sekarang kan kendaraan mobil gitu. Wa aslihu libasakum, yang kedua pesan Nabi adalah perbaiki pakaianmu. Nabi nyuruh juga biar keren ya, perbaiki pakaianmu ya. Kemudian hatta takunu, sehingga kamu jadi ka'annakum syamatun pinnas, seakan-akan kamu adalah tai lalat. Tai lalat di mana? Di dalam manusia. Tai lalat, orang kalau ada tai lalatnya cakep nggak?
cakep. Tapi kalau kebanyakan ya jelek juga. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya, Allah tidak menyukai yang keji, walat tafahusa, dan juga berkata-kata keji dengan memberatkan, atau gaya dan pakaian juga nggak boleh memberatkan. Ya, yang kita mampu aja. Orang pakai pakaian yang mahal, yang kita mampu aja. Tapi kalau ada rezeki itu jangan nggak diperlihatkan. Misalnya pakaian kita udah nggak layak, ada duit, kalau ada biaya, itu beli. Itu termasuk dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya ulang faedah hadis ini. Yang pertama, Abu Darda itu orang yang gemar bertanya tentang ilmu. Ya, Abu Darda tadi itu. Pertanyaan yang pertama, minta kalimatan tanpa una wala tadruka. Terus kata Nabi, al-munfik alal khail kal basit yadahu bis sadaqah layak biduha. Pertanyaan kedua, bukan pertanyaan, artinya minta ucapan yang manfaat. Nikmar rajulu Quraim al-Usaidi laula turu jummatihi wa isbalu izari. Nah, itu memberikan tunjuk tentang yang dilakukan oleh orang tentang isbalul izar, ya, atau rambut sampai gondrong. Terus yang ketiga, kalimat apa? Kalau kita datang namu sama saudara kita, baju pakai yang cakepan apa gitu. Kendaraan juga lalu ada bawa apa gitu, ya. Itu innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum. Jadi asli ini relatif, ya. Maksudnya bukan mesti cakep banget, bukan. Kira-kira jangan sampai mogok di jalanan tuh, ya. Tuh mau kemana, itu kan jauh juga. Itu diservis dulu apa, ya, asli, ya, termasuk juga itu olinya diperiksa ke Surabaya jauh, ya. Terus baju biar yang mendingan apa, wa aslihu libasakum. Mau ke rumah, ntar kan juga tuan rumah, gua malu banget ini, tamu gua kutut banget rumahnya. Kalau kita keren mah dia juga girang gitu, boleh niat begitu, boleh ngirangin tuan rumah. Wa aslihu libasakum, ya kan? Sampai penampilannya seperti orang punya tai laler gitu, ya. Ka'annakum samatun binnas. Dan kalau ngomong jangan porno, kalau ngomong jangan diberat-beratkan, dibikin-bikin kepornoan gitu, ya. Nah, itu yang diambil daripada faedah hadis tersebut. Dan cara caranya juga hanya ilmu dengan tawadu'uhu fi talabih, kalimatan tanpa una wala tadurruka. Mohon satu kalimat yang berguna buat saya tapi tidak bahaya buat engkau. Itu menunjuki bahasa tawadu. Jawazu ta'rifil insan binafsihi fil harbi iza kana ma'rufan bis syaja'ah wa qasada bizalika irhabul kuffar wa ikhafatuhum wa lam yuridil kibra wal khuyala. Boleh memperkenalkan diri si orang itu fil harbi, di dalam perang, iza kana ma'rufan bis syaja'ah,
kalau dia dikenal dengan orang yang punya keberanian. Wa qasada bizalika irhabul kufar, tujuannya nakutin orang kafir, bukan karena sombong ya. Itu boleh. Bahasa kita itu gerentakan. Bahasa kita gerentakan itu penting di depan mana? Di depan musuh ya. Gerentakan itu dibutuhkan juga di depan musuh. Ini kalimatnya paja rajulun minhum fajalasa fil majlis allazi fihi Rasulullah faqala li rajul jambi law ra'aitana hina taqaina nahnu wal adu ta'amala fulan wa ta'ala wa qala khuzza minni wa anal gulamul ghifari. Itu tadi masalah yang dibilang syaja'ah, jadi keberanian. Di sana ada sariyah ya. Sariyah itu kan apa? Pasukan tentara ya. Pasukan apa? Pasukan tentara. Itu sariyah yang diutus oleh Nabi dan Nabinya nggak ngikut. Sariyah itu qit'atun minal jais yursiluhal imam ilal adu ya. Jadi Nabi ngirimin pasukan tentara menuju kepada musuh ya. Li'annaha tasiru lailan. Nah, itu ada kalimat ya. Layab berukanna ala rukbataihi. Itu mubalaghah fi tawadu kama fi sya'nil muta'allim amamal mu'allim. Ya. Jadi ada kalimat sariyah ya. Ba'as salam sariyatan faqadimat. Baja rajulhum bajala safil majlis yuzubi Rasulullah faqala rajulun la jambihi law ra'aitana hina taqaina nahnu wal adu. Ini menunjuki syaja'ah ya. Paham ala bulan pato'ana, dia tonjok ya. Kalau cara kita mah bikin keder musuh gitu enggak, dia peragain, dia punya kebolehannya. Boleh begitu, boleh. Kayak petinju gitu, belum main juga udah menunjuki kebolehannya. Ada yang memang bener, ada yang ya giliran berantem kalah, engkrek doang. Sombong ya, jangan sombong. Jadi bukan sombong, ini menunjuk ngerentak musuh aja, itu belum tentu sombong. Jadi supaya ngeper musuh gimana, boleh begitu, boleh. Jadi perang itu boleh bohong. Yang boleh bohong ada 3. Maksudnya boleh ya di rukhsahkan, artinya di maaf atau diizinkan, dirukhsahkan artinya yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Pertama, yaitulah ketika perang. Bohongnya gimana? Nabi kan nggak bohong. Nabi bahasanya, ayo kita latihan. Sampai di tempat latihan, no musuh kita, lanjut. Ayo kita latihan. Kita latihan yuk. Sampai di tempat latihan, dibilang, no musuh kita. Itu bohong bukan? Bukan, itu bukan bohong. Itu kalimat tauriyah dengan makna 2. Kalimat tauriyah itu bisa dipaham, ya emang benar latihan atau sekalian itu perang. Bab kalau diajak, ayo kita perang, pada ogah. Kalau dikata ayo latihan, nah gitu baru pada mau. Ayo makan-makan, makan. Tahu-tahu ada pengajian. Nah itu bisa boleh juga begitu, emang kagak demen mengaji. Nggak bohong itu kagak. Jadi perang itu boleh bohong, kata Nabi, al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Seandainya
pala ini udah ubanan rambut, semir boleh. Tujuannya irhaban lil adu, buat nakut-nakutin musuh. Kata musuh, muda-muda amat ya, nggak tahu mak casingnya doang. Muda-muda banget tuh ya nggak. Nah itu kan bohong namanya, itu boleh. Al-harbu khid'ah, jadi perang itu tipu daya. Jadi rambut udah putih diapain? Boleh nggak? Boleh kalau tujuannya perang. Wa harramu hidabasya rindisawad lirajulin wa mra'atin lalil jihad. Mereka ulama fuqaha mengharamkan hidabasyarin, menyemir rambut, bisawad dengan hitam. Lirajulin wa mra'atin, baik laki maupun perempuan, udah putih dihitemin. La lil jihad, tidak haram kalau mau perang gitu. Tapi kalau mau kawin lagi supaya dibilang sama perempuan masih muda, nah boleh. Nggak boleh, itu nih ya supaya laku. Semir rambut yang boleh itu jangan hitam, coklat ke merah nggak apa-apa. Selain hitam nggak, selain hitam boleh nyemir rambut. Kalau kayak kembang kayak rambut jagung ya, kayak anjing bonsai. Itu jagung itu ada di rambutnya ya. Nah itu nggak apa-apa, itu syiar tasawuf. Cuma itu biasanya pakai preman. Ya iya, udah kayaknya bukan kita sunnah rasul, tapi ya udah dipakai sama preman. Iya. Kalau mau cukur semua, kalau botak semua. Ya botak ada dua juga, ada botak bader, ada botak memang kata Nabi ihlikullah watrukullah. Kalau mau cukur semua, kalau mau biarin panjang digondrong. Nah kalau tadi tuh Nabi nyuruh ini, kembali lagi kita pada pantesnya gimana gitu tuh. Kalau kan guntingan itu kan mendekin rambut sebelah, manjangin sebelah, itu makruh, enggak. Tadi kembali kepada urut. Jadi yang pertama, bohong itu dirukhsahkan karena mau perang. Kedua, bohong itu boleh karena mendamaikan orang ribut. Misalnya lagi ribut nih, si anu nih temennya yang satu lagi hajatan, kita isi aja itu undangan yang kosong, kita namain lu diundang nih, padahal mah kagak. Ya bohong nggak? Kan dia bisa datang mah kagak ribut, itu betul ramean. Nah saya lu pernah ngerjain, saya tahu nih yang lagi dimarahin sama keluarga kiai. Saya disuruh ngatur undangan, saya undang tuh orang itu ya muridnya lu ya, pernah dicintai juga. Akhirnya keluarnya itu dengan yang perpisahan yang nggak baik lah wujudnya gitu ya, termasuk dimarahin sama guru. Saya suruh ngatur undangan, saya undang, dia datang terus sampai kembali lagi ya sebagaimana semula ya enggak. Jadi mendamaikan orang yang berselisih boleh bohong. Boleh bohong. Yang ketiga, yang bininya lebih dari satu boleh bohong. Yang bininya, kalau yang bininya satu boleh nggak bohong? Nah boleh juga. Nih sayur
nunggu pengen ini ya, padahal mah sayur nggak ngalor nggak ngidul. Iya, muji enak banget rasanya supaya bini senang. Apalagi dia punya bini dua ya, udah kata nggak enak ini makanan, bisa disuruh pulang sono. Ya itu kalau nggak bohong orang, kalau bininya kata kayak kalau orang, kalau bininya dua wajib bohong ya. Maaf nih, ada yang enggak ya? Nggak ada. Tulak perahu, tulak meriam. Udah tahu diam-diam. TST. Jadi begitu. Dibolehkan nih. Gini, mencela makanan itu ini kita nggak boleh cela. Jeruk nggak boleh kita cela. Jeruk kita kata asam nggak boleh. Jeruk kita kata asam nggak boleh. Kita kira gini, asam amat sih, itu kan ciptaan Allah. Asam itu asam, ya pakai ngomel. Ini asam amat sih, emang asam dipecahkan asam. Terus garam asin amat sini, itu nggak boleh. Cabai pedas banget, kagak boleh. Itu kan Allah yang bikin. Kalau ini masakan kurang garam, boleh kritik. Ini kayaknya kurang garam nih, gitu. Nggak apa-apa, karena itu buatan kita, buatan orang. Kalau asam lu ngomelnya. Itu yang hadis mazamma Rasulullah ta'aman qattu, Rasulullah itu nggak pernah mencela makanan sekali-kali. Nah, yang terjadi begitu. Yang kalau kita minta garam boleh ya, kurang garam nih gitu. Tapi kalau nanamuk mah nggak pantas juga di rumah orang ya. Iya. Kecuali cowok enggak ya, lain lagi. Italatul jumma wa isbal izar manhiyun an sabilil hurma. Memanjangkan rambut sampai lewat pundak itu dan mengulur pakaian dilarang di atas jalan haram. In kana kibron, kalau dasarnya sombong. Au ala sabilil karoha, makruh saja kalau enggak sombong. Walal insani ayyahtariza an mazammatil akhirin. Kita wajib menjaga jangan sampai mencela orang lain. Wa ayyas'alil husul ala rohati ikhwanihi wastijlabi qulubihim, dan bahwa berjalan untuk menyenangkan ya atas keberhasilan saudara kita berhasil, kita senang. Fala yastaskiluhu wala yastakziruhu, jangan dihina ya, jangan dibebankan. Wa innallaha yuhibbu, nggak boleh kita yang menghina diri ya, kagak boleh ya. Berarti juga nggak sanggup beli pakaian bagus atau kendaraan bagus pakai masa-masa, itu juga nggak boleh. Yang Allah kasih itu diperlihatkan. Innallaha yuhibbu ay yuriya asara ni'matihi zahiratan ala abdihi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah izratul muslim ila nisbisa, kain orang muslim itu sampai tengah betis. Wala haraja, enggak dosa. Aula junaha, atau kalimatnya la junah bima bainahu wa bainal ka'bain, antaranya dan di antara dua mata kaki. Maka na asfala minal ka'bain bahwa benar di bawah dua mata kaki itu kain, maka menjadi masuk neraka. Wa man jarra izarahu bataron, sombong, mengulur pakaian sombong, lam yanzurillah ilahi, Allah tidak memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marartu ala Rasulullah wa fi izari istirkhaun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya lewat sama Rasulullah, pakaian saya terulur. Kata Abdullah bin Umar, ya Rasul, pakaian saya terulur nih. Faqala ya Abdullah irfa izaraka, angkat pakaian kainmu. Baru waktu saya angkat. Subhanallah, zid, tambahin lagi, angkat lagi. Fazidtu, saya tambahin, angkat lagi. Tamaziltu ataharroha ba'du, maka senantiasa saya menjaganya setelahnya. Maqala ba'dul qaum ila aina, naikinnya kemana itu kain, ila ansofis saqain, setengah dua betis. Rawahu Muslim. Hadis ini yang pertama, fadlu Abdullah bin Umar radhiyallahu an wa mazid tinai bis sunnah. Jadi Abdullah bin Umar sangat memperhatikan sunnah Rasul dan senantiasa mengikuti Rasul. Yang abdul di dalam kain setengah betis, ya. Wa anhu qala Rasulullah man jarra sabqiyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Maksudnya Allah kagak melihat, tidak memandang yang mengulur pakaiannya karena sombong. Bakalat Ummu Salamah, pakai batas naun nisa bizulihinna, itu perempuan bagaimana? Kan perempuan pakaiannya nyengser. Qala yurkhina shibron, boleh nyengsernya sejengkal. Jadi perempuan tuh pakai, andai kata pakaiannya nyengser nggak apa-apa, sejengkal. Jangan dulu nyengser sampai semeter, ya. Shibron nggak apa-apa. Izan tankasibu aqdamuhunna. Kalau begitu ntar terbuka dia punya tumitnya, andai kata ditaikin. Qala fayurkhinahu ziraan, diturunin lagi sehasta. Kalau sejengkal, ntar kalau dia naik ke atas masih kelihatan tumitnya. Kalau sejengkal, tapi kalau sehasta segini maunya nyengsernya tuh. Layazinna, udah jangan lebih dari nyengser segitu. Itu mah kalau nganten baru yang lagi di pelaminan, ya. Ujung mana-mana begitu ya, kena teh ayam. Ya, itu lagi dia apa? Kayak gambarannya kalau pelaminan sih nggak apa-apa dipakai dia. Coba dipegangin, kalau nggak dipegangin nyungsep. Hah? Iya. Jangan lebihin. Rawahu Abu Daud at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih, ya. Memfaedakan hadis ini, ya. Wal khuyala, sombong itu dicela. Walau liman qassara saubahu wa syammarahu. Jadi haramnya itu karena kalau nggak sombong nggak haram. Nah, termasuk